Alkisah, di tanah Bengkalis, hiduplah seorang pemuda bernama Bujang Enok. Ia hidup miskin dan sebatang kara. Tak berayah, tak beribu, tak juga bersaudara. Namun, ia adalah pemuda yang baik dan pemurah hati. Pekerjaan sehari-harinya mencari kayu api di dalam hutan, yang kemudian dijualnya ke pasar atau ditukarkannya dengan beras dan keperluan hidupnya yang lain-lain. Suatu pagi, Bujang Enok sedang berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba ia dihadang seekor ular berbisa. Setelah itu, ia pun mulai mengumpulkan kayu api. Ketika akan memulai pekerjaannya, ia mendengar suara perempuan sedang bercakap-cakap. Ular berbisa tuh udah mati. Syukurlah, kita tidak akan diganggu oleh ular itu lagi. Pada saat tengah hari, seperti biasanya, Bujang Enok pulang ke pondoknya. Sesampainya di rumah, akhirnya tiba juga di rumah. Bujang Enok merasa heran karena di dapurnya telah tersedia nasi dan segala lauk pauk yang lezat rasanya. Wah, makanannya tampak sedap. Tetapi siapa yang menyiapkan semua ni? Saya hanya sebatang kara. Esok akan saya cari tahu sesiapa yang menghidangkan semua ni. Dari pagi hingga siang ditunggunya orang yang masuk ke pondoknya. Bujang Enok menunggu di antara semak-semak yang berada tak jauh dari pondoknya. Menjelang tengah hari, tiba-tiba dari arah lubuk datang 7 gadis jelita. Nak kemana mereka tu? Bujang Enok pun membuntuti bidadari hingga ke hulu sungai. Saya akan mengambil selendang berwarna jinggut. Bujang Enok pun mengambil selendang dari salah satu bidadari itu. Sejuknya. Iya, mandi kat bumi lebih seronok daripada kat kayangan. Ayo cepat, nanti ada yang melihat kita. Selendang saya mana? Mambang Linau, maaf, kami tidak bisa terlalu lama kat sini. Maafkan kami, Mambang Linau, tapi kami harus kembali. Setelah itu, Bujang Enok keluar dari persembunyiannya dan menghampiri gadis yang sedang mencari-cari selendangnya. Apa yang kau cari, wahai gadis cantik? Saya telah kehilangan selendang. Apa Tuan mengetahui selendang warna jingga? Saya telah mengambilnya. Saya harap engkau tak marah pada saya. Saya telah mengetahui namamu dari selendangmu. Saya mencintaimu, Mambang Linau. Bersediakah engkau menikahi denganku? Saya akan menikah denganmu dengan satu syarat. Syarat apa tu? Engkau tak boleh menyuruhku untuk menari. Karena jika saya menari, saya akan kembali ke kayangan. Baiklah, Mambang Linau. Sejak saat itu, mereka menjalin cinta kasih dalam sebuah bahtera rumah tangga. Bujang Enok dan Mambang Linau hidup bahagia, rukun dan bercukupan.
Sejak menikah dengan Mambang Linau, Bujang Enok semakin terkenal di kampungnya dengan sifat pemurahnya. Kepemurahan hati Bujang Enok itu terdengar oleh raja yang berkuasa di negeri itu. Kemudian sang raja pun memanggil Bujang Enok menghadap kepadanya untuk diangkat menjadi batin kepala kampung di Kampung Petalangan. Saya telah mendengar semua kebaikanmu, wahai Bujang Enok. Maka dari itu, bersediakah engkau menjadi batin di kampung ini? Ampun Baginda, jika itu kehendak Baginda, dengan senang hati saya bersedia. Sejak menjadi batin, Bujang Enok pun menjadi salah seorang kepercayaan sang raja. Setiap mengadakan pesta, sang raja selalu mengundang Bujang Enok. Suatu hari, sang raja mengadakan pesta di istana. Dalam pesta itu wajib diisi dengan tarian-tarian yang dipersembahkan oleh Dayang, istri pembesar istana, istri para penghulu, dan kepercayaan raja termasuk istri Bujang Enok, putri Mambang Linau. Raja mengumumkan kepada rakyatnya bersama ratunya untuk mengadakan pesta. Untuk merayakan semua ini, saya akan mengadakan pesta di sini. Saya harap kalian hadir bersama istri kalian. Terima kasih sudah mencicipi makanan dari kami. Saya akan meminta para istri undangan agar menari satu persatu di hadapan saya. Jika saya ikut menari, berarti saya akan bercerai dengan suami saya. Saya persilahkan Putri Mambang Linau untuk menampilkan tariannya. Wahai Adinda Mambang Linau, Kakanda menjunjung tinggi titah raja. Demi menjunjung titah sang raja dan rasa syukur atas tuan negeri, saya bersedia menari. Putri Mambang Linau berjalan ke arah pentas. Sebelum memulai tariannya, Putri Mambang Linau terlebih dahulu melakukan gerakan-gerakan persembahan untuk menjaga tata kesopanan dalam istana dan menghormati sang raja. Setelah itu, ia pun mulai menari layaknya seekor burung elang. Ia melambaikan selendangnya seraya mengepak-ngepakkannya. Perlahan-lahan kakinya diangkat seperti tak terpijak di bumi. Tiba-tiba Mambang Linau meliukkan badannya, dan seketika itu ia pun terbang melayang, membumbung ke angkasa menuju kayangan. Semua yang hadir terperangah menyaksikan peristiwa tersebut. Mengapa kau pergi, Mambang Linau? Sejak itu, Putri Mambang Linau tidak pernah kembali lagi. Sejak itu pula, batin Bujang Enok bercerai kasih dengan Putri Mambang Linau. Betapa besar pengorbanan Bujang Enok. Ia rela bercerai dengan istrinya demi menjunjung tinggi titah sang raja. Menyadari hal itu, sang raja pun menganugerahi Bujang Enok sebuah kehormatan, yaitu dilantik menjadi penghulu yang berkuasa di istana.